Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi ba'atsahu basyiran wa nadhira. Wa da'iya ilal haqqi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Yang mulia Hakim Juri Lomba Dai Hari Santri Nasional 2020 Fakultas Syariah IAIN Salatiga. Yang terhormat segenap panitia Lomba Hari Santri Nasional 2020 Dewan Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Salatiga, dan seluruh peserta Lomba Dai Hari Santri Nasional 2020 Fakultas Syariah IAIN Salatiga. Yang pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat selalu diberi kesehatan dalam masa pandemi ini, dan kita dapat bertatap muka walaupun secara virtual dalam jaringan. Yang kedua, sholawat serta salam kita curahkan kepada kekasih Allah, cahaya kehidupan, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Saya Lutfi Khairul Rahmah dari Ponpes PA Darul Hatunah NU Kota Salatiga ingin menyampaikan sepatah dua patah kata dengan judul Nasionalisme Santri dalam Membatasi Degradasi Moral. Apakah yang dimaksud dengan degradasi moral? Degradasi moral ialah penurunan akhlak atau karakter seseorang karena pihak luar atau perkembangan zaman. Lalu, apa penyebab dari degradasi moral tersebut? Penyebab degradasi moral tersebut tak lain karena adanya perkembangan teknologi yang menjadikan seseorang awalnya rajin menjadi malas, yang sudah malas menjadi bodoh. Sering kita temui pada zaman sekarang ini. Generasi sekarang sangat ketergantungan akan adanya teknologi. Generasi sekarang atau yang kita sebut dengan generasi milenial sangat ketergantungan akan adanya itu. Contohnya, internet. Kata internet sudah tidak asing bagi kita semua. Kata internet tidak lepas dari medsos. Generasi ini pun sangat menikmati adanya itu, bahkan ketergantungan. Contoh, tempat makan paling enak se-Salatiga, browsing. Mau makan, foto dulu, di-upload. Mau minum, foto dulu, terus di-upload. Begitulah pada zaman sekarang ini. Generasi sekarang sangat ketergantungan akan adanya itu. Lalu, dapat kita simpulkan pada generasi sekarang, yaitu dengan rumus browsing, loading, searching. Yang kedua, entertainment. Contoh entertainment ini ialah korban sinetron. Kerap kita jumpai pada generasi sekarang, yaitu awalnya tontonan menjadi panutan, alhasil menjadi kecanduan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasanya internet dan entertainment tadi dapat merubah dan mengikis nilai moral dan ajaran agama seseorang. Lalu bagaimana cara kita agar semua itu tidak terjadi? Cara kita yaitu dengan adanya pesantren sebagai pembentuk karakter bangsa. Kenapa harus pesantren? Toh kita belajar 12 tahun, kenapa tidak itu? Karena pesantren merupakan wadah terbentuknya manusia yang berkualitas dan berkarakter. Sebagai pilar utama pembangunan bangsa, pendidikan terpenting ialah membentuk karakter yang berjiwa nasionalisme dan menjadi hamba yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai firman Allah pada surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, yaitu yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang mengingat Allah. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya pesantren dapat kita temukan karakter yang kita inginkan. Jadi, prestasi suatu bangsa dalam pembentukan karakter tidak lepas dari peran tokoh agama di masyarakat, yang sering kita sebut dengan sebutan ustadz, kiai, atau pendiri pesantren. Kita di pesantren diajarkan pula yang namanya membagi waktu, disiplin, dan bertanggung jawab. Contoh, disiplin dalam waktu. Kita diwajibkan untuk mengikuti sholat fardu berjamaah, kemudian mengikuti kajian sesuai jadwal, dan lain sebagainya. Lalu, apa dampak positif dari pesantren itu sendiri? Dampak positif dari pesantren itu sendiri ialah yang pertama, mencetak anak yang soleh-solihah, berbakti, dan ta'zim kepada orang tua dan guru. Yang kedua, memiliki ilmu yang bermanfaat, entah untuk diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga, beramal soleh. Dan yang terpenting ialah terbentuknya karakter yang berkualitas. Sekian dari saya, ungdur maqala walatang durman qala. Usikum wa nafsi bitaqwallahi summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.